Analis militer internasional peringatkan Cina agar tak main-main dengan kedaulatan Indonesia. Para pejuang bangsa telah rela mengorbankan darah dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah di NKRI adalah harga mati. Saat ini teritorial Indonesia di Natuna Utara tengah dalam kondisi yang terus memanas. Polemik yang ada di Natuna Utara timbul akibat lahirnya klaim Cina di teritorial Indonesia tersebut. Cina dengan angkuh menganggap bahwa mereka memiliki hak teritorial atas Natuna Utara Indonesia. Klaim Cina yang diganggu Natuna Utara itu didasarkan pada Nine Days Line. Dalam peta yang diakui Cina, Nine Days Line tersebar sangat luas hingga menyentuh Natuna Utara Indonesia. Lebih dari 80% kawasan Laut Cina Selatan termasuk Natuna Utara yang masuk dalam klaim Beijing. Negara sahabat itu kawasan Indonesia lainnya seperti Malaysia, Brunei, Filipina hingga Vietnam menjadi korban adanya klaim Nine Days Line Cina. Di Natuna Utara sendiri, Cina dilaporkan pernah mengerahkan kapal survei Haiyang DZ-10. Kehadiran kapal survei Cina di Natuna Utara Indonesia dilaporkan oleh amti.csis.org. Dalam laporannya, amti menerangkan bila kehadiran kapal survei Cina itu sebagai dari respon klaim Tiongkok. Respon Cina dengan kapal survei Haiyang DZ itu berkaitan dengan eksplorasi migas. Indonesia yang diketahui melakukan eksplorasi migas di Blok Tuna Natuna Utara disebut dibayangi kapal survei Beijing itu. Kapal survei telah menjadi bagian dari respon standar oleh Cina terhadap aktivitas minyak dan gas Asia Tenggara. Jelas AMT. Pada musim gugur tahun 2021, Cina meningkatkan AMT dan melakukan 2 survei secara bersamaan. Satu oleh Haiyang DZ-10 di ZEE Indonesia. Imbuhnya. Sejalan dengan laporan tersebut, Reuters juga menuturkan bila Cina mengajukan protes adanya eksplorasi migas yang dilakukan Indonesia di Natuna Utara. Blok Tuna Natuna Utara dianggap masih masuk dalam klaim Cina. Oleh sebab itu, pihak Cina disebut mengirim surat keberatan ke Indonesia. Aneh memang, padahal sudah jelas Natuna Utara itu milik Indonesia, tetapi Cina masih mengklaim dan merasa memiliki hak di Natuna Utara. Tak hanya mengganggu Indonesia, kapal survei Cina ternyata sudah lama mengganggu tetangga Indonesia lainnya. Dari Juli hingga Oktober tahun 2019, Haiyang DZ-8 melakukan operasi survei di ZEE Vietnam sebagai tanggapan atas pengeboran Vietnam baru di Blok 0601 dekat Fagurat Bank. Kapal itu, kapal survei Cina, dikawal oleh pasukan penjaga pantai dan milisi Tiongkok dan melakukan surveinya. Jelas sumber. Sementara kapal penegak hukum dan milisi lainnya mengganggu operasi pengeboran Vietnam. Pada musim semi tahun 2020, ketika Haiyang DZ-8 melakukan survei di lepas pantai Malaysia sebagai tanggapan atas pengeboran eksplorasi di Blok ND1 dan ND2 Malaysia. Polemik Cina tak hanya berada di LCS dan Natuna Utara semata. Cina hingga saat ini masih berpolemik permasalahan yang diklaim internal dengan Kepulauan Taiwan. Cina berpandangan bahwa Kepulauan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok daratan. Oleh sebab itu, kehadiran Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, beberapa waktu lalu berhasil mematik amarah Cina. Pihak Cina sangat geram dengan kehadiran Pelosi ke Taiwan yang dianggap teritorial Tiongkok. Cina tak sudi Amerika Serikat ikut campur masalah internal negaranya.
Berbicara soal kedaulatan, Cina yang mengganggu teritorial Indonesia dengan mengklaim Natuna Utara juga diperingatkan analis militer internasional. Analis militer asal Singapura, Ian Chong, menyebut sebaiknya Cina tak main-main dengan Indonesia karena Indonesia bisa melakukan serangan balik terhadap segala ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Indonesia memiliki sifat independen dan anti kolonial yang kuat. Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat. Jelas Chong dikutip dari Triples.com pada tanggal 8. Indonesia memiliki TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang siap menjaga kedaulatan dan teritorial NKRI. Ini sesuai dengan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jelas pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tak heran memang bila Cina ingin memiliki Natuna Utara Indonesia, karena SDA di Natuna Utara sangat berlimpah ruah. Laporan The News India Express membeberkan isi bawah laut dari Natuna Utara. Natuna Utara Indonesia diklaim menyimpan gas alam dalam jumlah sedang hingga 600 miliar kaki kubik, dan di mana 45% di antaranya dalam bentuk kondensat yang dapat dipasarkan sebagai informasi tambahan. Indonesia juga saat ini tengah melakukan modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Buktinya Indonesia membeli beragam alutsista canggih seperti Rafale. Keberadaan Rafale tentunya akan meningkatkan kekuatan Indonesia karena merupakan pesawat tempur modern yang dilengkapi berbagai kecanggihan. Beragam teknologi mumpuni dibenamkan pada Rafale.